Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu baik dan berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Filosofi Teras Henry Manampiring. Kita lanjutkan bab kedua. Mari tanpa berlama-lama kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Sebuah filosofi yang realistis. Dulu saya sering kagum dan iri pada teman-teman yang punya kepribadian ceria, ekstrovert, dan rasanya hidupnya tidak ada masalah. Rasanya setiap bertemu mereka, senyum, canda, dan tawa selalu mengisi keseharian mereka. Ini sungguh kontras dengan penampakan saya yang selalu digambarkan terlalu serius. Jika berjalan saja, saya sering menundukkan kepala. Karenanya, dulu saya terkadang memikirkan bagaimana mengubah kepribadian saya. Bagi saya, seseorang yang bahagia harus seperti teman-teman saya tadi, selalu tampak tersenyum dan tertawa. Bisa ditebak, usaha mengubah kepribadian ini bisa dibilang gagal total. Cetakan saya sudah seperti ini. Saya mulai terpikir, bisakah saya bahagia tanpa mengubah kepribadian asli saya? The problem with positive thinking. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional dan mendengarkan penjelasan Dr. Andri, saya jadi berpikir bahwa kekhawatiran sehari-hari bukanlah sebuah kondisi yang bisa dianggap remeh. Selain membuat kita jadi sulit merasakan damai, ada risiko lain, yaitu ancaman atas kesehatan fisik kita sendiri. Terus, bagaimana dong solusinya? Adakah cara mengatasi kekhawatiran sehari-hari dan juga emosi negatif lainnya? Saya dikenal memiliki karakter yang pesimis dan seringkali berpikiran negatif ketika berkumpul dengan teman-teman atau keluarga. Lalu ada yang mengusulkan ide untuk bersenang-senang. Saya pasti mampu melihat semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari ide tersebut. Yuk kita main ke tempat paling gaul saat ini. Saya males, nanti sudah capek mengantri gak dapet tempat. Yuk jalan-jalan keluar kota. Saya bilang, nanti macet, hanya capek saja jadinya. Yap, bisa terbayangkan betapa populernya saya di pertemanan. Seringkali nasihat yang saya dapatkan adalah, jangan berpikiran negatif melulu dong, think positif aja. Pada umumnya, pernyataan itu berarti sebaiknya saya hanya memikirkan kemungkinan yang terbaik saja. Ajakan untuk berpikir yang positif saja seperti ini sangat populer. Saya ingat di pertengahan tahun 2000-an, ada buku populer The Secret yang bahkan mengklaim bahwa sekadar berpikir positif dan memikirkan hal yang kita dambakan saja mampu membawa perubahan yang kita mau. Saya sudah berpikir keras supaya Gal Gadot menghubungi saya, tapi tidak kejadian tuh. Perkembangan terakhir ilmu psikologi justru menemukan adanya potensi masalah dengan ajaran berpikir positif. Artikel The Problem with Positive Thinking di New York Times menyebutkan bahwa positive thinking justru menghambat kita. Beberapa eksperimen menunjukkan mereka yang menerapkan positive thinking dalam berusaha mencapai tujuannya seringkali memberikan hasil yang lebih buruk dibandingkan mereka yang tidak menerapkan positive thinking.
Positive thinking menipu pikiran kita, beranggapan seolah-olah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, sehingga melemahkan keuletan kita dalam berusaha mencapainya. Namun sebaliknya, sekadar menyuruh orang berpikir realistis saja juga tidak memberikan hasil yang lebih baik. Penulis artikel di New York Times tersebut mengusulkan mental contrasting, yaitu menggabungkan positive thinking, membayangkan hasil yang diharapkan telah tercapai dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui. Penelitian menunjukkan peserta eksperimen yang melakukan mental contrasting ini mencapai tujuan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya membayangkan hal positif saja, atau mereka yang hanya membayangkan hal negatif saja. Artikel The Tyranny of Positive Thinking Can Threaten Your Health and Happiness. Tirani berpikir positif dapat mengancam kesehatan dan kebahagiaan Anda. Di Newsweek menyatakan bahwa positive thinking justru bisa menyebabkan sebagian orang merasa depresi saat gagal karena secara implisit menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak merasa bahagia. Misalnya, kita sedang merasa terpuruk karena tidak lulus ujian. Kesedihan ini masih ditambah lagi, kita menjadi merasa bersalah karena merasakan kesedihan itu sendiri. Saya harusnya bisa positive thinking, kenapa saya masih merasa sedih? Ini bagaikan kena tinju 2 kali. Benar juga ya. Dan tinju yang kedua, merasa bersalah karena tidak bisa bahagia, justru yang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Julie K. Norem, profesor psikologi dari Wellesley College yang menjadi narasumber artikel tersebut, meneliti mengapa beberapa orang justru memberi respons lebih baik terhadap peristiwa negatif. Sebuah sikap yang disebutnya sebagai pesimisme defensif. Penelitiannya menunjukkan bahwa dengan mengantisipasi hal-hal yang di luar rencana, orang-orang ini justru mengurangi kekhawatiran mereka. Dari artikel yang sama, penulis Barbara Ehrenreich menyalahkan para investor terkait krisis finansial 2008 karena mereka menolak untuk memikirkan kemungkinan yang buruk. Berinvestasi hanya membayangkan untung besar saja, tidak mau memikirkan bahwa investasi juga merugi. Bagaimana dengan agama? Tidakkah agama seharusnya menawarkan cara memperoleh kedamaian di dunia selain di surga? Walaupun di atas kertas memang demikian, dari pengamatan pribadi saya, banyak orang masih menjadikan agama hanya sebagai tiket ke surga. Ritual keagamaan menjadi sekadar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tetapi para penganutnya tidak memahami dan menerapkan substansinya sebagai pedoman kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seringkali interpretasi agama dijadikan alasan untuk bertengkar dan menyakiti orang lain. Selain itu, identitas agama sering dijadikan dasar untuk membedakan, bukan untuk mencari kesamaan yang mempertemukan common ground. Boro-boro mencari kesamaan antar keyakinan yang berbeda. Di dalam keyakinan yang sama saja, kita masih mencari-cari perbedaan interpretasi, mazhab, dan ritual untuk dipertengkarkan.
Ini sebenarnya sangat disayangkan karena berbagai agama menawarkan mutiara kehidupan yang kaya dan saling melengkapi. Tetapi label identitas agama yang berbeda-beda justru menjadi tembok-tembok yang memisahkan. Misalnya, karena gue Kristen, gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Islam. Atau karena gue Muslim, gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Hindu, dan seterusnya. Adakah ide alternatif yang bisa membantu kita menjadi lebih tenang dan damai tanpa terbentur label dan politik identitas? Next, filosofi teras. Kira-kira 300 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2300 tahun silam, seorang pedagang kaya dari Siprus, sebuah pulau di sebelah selatan Turki bernama Zeno, melakukan perjalanan dari Ponisia ke Piraeus dengan kapal laut melintasi laut Mediterania. Zeno membawa barang dagangan khas daerah Phoenicia, yaitu semacam pewarna tekstil berwarna ungu yang sangat mahal, yang sering dipakai untuk mewarnai jubah raja-raja. Pewarna ini dibuat dari ekstrak siput laut dan proses pembuatannya sangat melelahkan karena ribuan siput laut ini harus dibuka dengan tangan hanya untuk mendapatkan beberapa gram ekstrak pewarna. Karenanya tidak heran barang ini sangat berharga dan mahal. Malang tak bisa ditolak. Kapal yang ditumpangi Zeno karam. Zeno tidak hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang teramat mahal, tetapi ia juga harus terdampar di Athena. Ini tentunya sebuah cobaan besar, tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga harus menjadi orang asing yang luntang-lantung di kota yang bukan rumahnya. Suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku dan menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya. Ia bertanya kepada si pemilik toko buku, di manakah ia bisa bertemu dengan filsuf-filsuf seperti penulis buku itu. Kebetulan saat itu melintaslah Krates, seorang filsuf aliran Sainik, dan sang penjual buku menunjuk kepadanya. Zeno pun pergi mengikuti Krates untuk belajar filsafat darinya. Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda. Lalu ia pun mulai mengajar filosofinya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras berpilar, dalam bahasa Yunani disebut stoa, yang terletak di sisi utara dari agora, ruang publik yang digunakan untuk berdagang dan berkumpul. Mungkin semacam alun-alun Yunani kuno ya, di kota Athena. Sejak itu, para pengikutnya disebut kaum Stoa. Dalam proses penulisan buku ini, saya menemukan banyak orang sulit menyebutkan stoisisme. Karenanya, untuk memudahkan judul buku, saya menyebut filosofi teras, terjemahan langsung dari kata Stoa. Dari Zeno, filsafat ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh para filsuf lain, mulai dari Yunani sampai ke Kaisaran Romawi. Beberapa dari mereka adalah Sairisippus dari Soli, Yunani, yang dianggap sebagai pendiri kedua Stoicisme. Cato the Younger dari Roma, seorang politisi dan negarawan yang terkenal karena berani menentang Julius Caesar. Lucius Seneca dari Roma, seorang filsuf, negarawan, penulis drama. Musonius Rufus dari Roma yang mengajar filsafat di era Kaisar Nero.
Epictetus dari Yunani yang terlahir sebagai budak, kemudian mendapat kebebasan dan tinggal di Roma. Dan Kaisar Marcus Aurelius yang dikenal sebagai salah satu dari 5 kaisar yang baik, The Five Good Emperors. Stoicisme kemudian meredup di awal abad keempat ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara. Sekarang, di abad ke-21, di belahan dunia barat, filosofi ini mulai populer dengan buku-buku dan presentasi yang memperkenalkannya kembali ke publik. Seperti karya-karya dari William Irwin, Tim Ferriss, Ryan Holiday, dan Massimo Pigliucci. Bahkan sekarang ada acara tahunan Minggu Stoa, Stoic Week, pada sekitar bulan Oktober sampai November, di mana para peminat stoicisme dari seluruh dunia bisa bersama-sama melakukan refleksi dan mempraktikkan filosofi ini selama seminggu dengan panduan secara daring. Saat mempelajari stoicisme, saya menemukan filosofi ini jauh dari mengawang-awang atau lebih dari sekadar konsep yang abstrak dan intelek. Stoicisme bersifat sangat praktikal dan bisa diterapkan sehari-hari. Saya pribadi menemukan alternatif laku hidup, meminjam terjemahan Romo A. Setio Wibowo SJ untuk Way of Life yang lebih baik dari ajaran positive thinking. Contoh sederhana bagaimana stoicisme telah mengubah karakter saya adalah sebagai berikut. Dahulu, saya bisa berubah menjadi orang yang sangat pemarah jika terjebak di dalam kemacetan. Saya bisa sangat merasa stres, mengalami peningkatan detak jantung, dan sangat emosional di balik kemudi. Bayangkan Bruce Banner mau berubah jadi Hulk, tapi minus jadi gede dan hijau aja. Bahkan saat saya hanya menjadi penumpang dan tidak perlu mengemudi pun, saya masih mengalami kemarahan ini. Jika berada di tengah kemacetan, saya merasa stuck, terjebak, frustrasi, dan hal ini membuat saya murka. Perilaku saya sudah sampai mengganggu keluarga. Setelah menemukan dan belajar mempraktikkan stoicisme, saya berubah drastis. Kemacetan sudah tidak membuat saya emosional lagi. Bahkan ketika menghadapi perilaku pengguna jalan lain yang terkadang ajaib dan membuat saya ingin mengelus dada ayam. Efek dari stoicisme di hidup saya tidak hanya terbatas di situasi jalan raya. Stoicisme membantu saya dalam menjalani hidup sehari-hari dengan lebih tentram dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif, kesialan, tekanan pekerjaan sampai ke perilaku orang yang menyebalkan di sekitar. Karena saya telah merasakan manfaat mempraktikkan stoicisme, saya ingin berbagi kepada orang lain melalui buku ini. Siapa tahu filosofi teras ini bisa membantu orang-orang lain seperti saya, minimal memulai ketertarikan untuk mempelajarinya lebih dalam. Satu hal yang saya temui saat mempelajari stoicisme adalah betapa banyak prinsip-prinsipnya yang serupa dengan yang diajarkan berbagai agama. Orang tua, oleh nasihat kakek nenek, sampai budaya asli Indonesia. Saat membaca buku ini, kamu mungkin akan berpikir, loh ini sama dengan ajaran agama saya. Atau, ini kok kayak kata-kata orang zaman dulu ya? Atau, ini seperti quote tokoh besar yang itu.
Atau mungkin kamu kenal langsung dengan orang yang sudah mempraktikkan prinsip-prinsip filosofi ini, walaupun ia belum pernah membaca tentang stoicisme. Bagi saya, ini menunjukkan kebijaksanaan universal yang terkandung di dalamnya. Selain itu, karena ini adalah sebuah aliran filsafat dan bukan agama atau kepercayaan, semoga tidak menjadi tembok dan benturan-benturan yang umum timbul seperti ide-ide berlabel agama. Saya merasa kebaikan stoicisme adalah sifatnya yang kompatibel dan komplementer dengan berbagai kepercayaan. Stoicisme juga tidak bersifat dogmatis karena ia bukan agama yang memiliki aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar atau ada ancaman masuk neraka jika tidak dilakukan. Sebagai filosofi, ia terbuka untuk diperdebatkan atau diadaptasi menurut kebutuhan masing-masing. Buku ini lebih memusatkan pada prinsip-prinsip dasar filosofi teras yang bisa membantu kita menjalani hidup dan ketidakpastiannya. Pada akhirnya, stoicisme lebih mementingkan praktik nyata dan manfaatnya di dalam hidup ketimbang meributkan dogma dan teks. Apa tujuan utama dari filosofi teras? Mari kita mulai dari apa yang bukan merupakan tujuan stoicisme. Stoicisme tidak dimaksudkan sebagai cara cepat mendapatkan hal-hal yang bersifat eksternal seperti sukses, jodoh, disayang bos, dan istri. Istri sendiri bukan istri si bos. Mendapatkan ide bisnis, startup yang gampang memperoleh investasi jutaan dolar atau anak-anak yang jenius. Ini yang membedakannya dari banyak ajaran self-help populer masa kini. Yang terutama ingin dicapai oleh stoicisme adalah 1. Hidup bebas dari emosi negatif, sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Mendapatkan hidup yang tentram. Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. 2. Hidup mengasah kebajikan. Virtus, terjemahan lain dari keutamaan. Ada 4 kebajikan utama menurut stoicisme. Kebijaksanaan, wisdom, kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun. Keadilan, justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Keberanian, courage, keberanian berbuat yang benar, berpegang pada prinsip yang benar. Ini bukan berani dalam makna sempit, seperti bernyali masuk kandang singa. Walaupun jika kita membaca kisah hidup para filsuf Stoa, rasanya mereka juga berani masuk kandang singa jika memang perlu. Menahan diri, temperance, disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri atas nafsu dan emosi. Saat mempelajari stoicisme, saya menemukan bahwa kebahagiaan dalam pengertian umum bukanlah tujuan yang dicari dalam filosofi ini. Para filsuf Stoa lebih menekankan pada mengendalikan emosi negatif dan mengasah kebajikan, virtue. Virtue dalam bahasa Inggris diambil dari bahasa Latin virtus dan kata ini sendiri diambil dari bahasa Yunani arete. Dalam proses penerjemahan berlapis ini tentu ada makna yang hilang dan penting untuk kita mengetahui apa makna asli dari kata arete. Dalam bukunya Stoicism and the Art of Happiness, Donald Robertson menerangkan bahwa arete bermakna menjalankan sifat,
dan esensi dasar kita dengan sebaik mungkin, dengan cara sehat dan terpuji. Atau kalau saya mencoba menggunakan kata-kata saya sendiri, hidup sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukan kita. Mungkin lebih jelas jika kita melihat contoh penggunaan arete dalam penggunaan bahasa Yunani aslinya. Seekor kuda yang kuat, tangguh, dan bisa berlari kencang bisa disebut memiliki arete. Ini artinya, si kuda yang kuat dan berlari kencang ini sudah sebaik-baiknya menghidupkan sifat dan esensinya sebagai kuda. Filosofi teras percaya bahwa hidup dengan arete atau virtu atau kebajikan ini yang harus dikejar oleh kita semua, bersama-sama dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif. Maka hidup yang tentram, damai, dan tangguh akan hadir sebagai konsekuensi. Namun, untuk mencapai arete, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya esensi dan peruntukan kita sebagai manusia. Ini yang akan dibahas di bab berikut. Salah satu alasan mengapa saya menyukai filosofi ini adalah karena siapapun bisa ikut mempraktikkannya tanpa harus bergantung pada atribut-atribut seperti kekayaan, prestasi akademis, intelijensi bawaan, warna kulit, suku, karir, atau profesi. Ini yang menjadikan stoicisme sebagai filosofi yang bersifat inklusif, merangkul semua. Harta benda, popularitas, gelar akademis yang melebihi panjang nama, hal-hal tersebut bukan definisi sukses dan juga bukan bukti bahwa seseorang mempraktikkan stoicisme. Ini tampak nyata dari latar belakang para filsuf Stoa yang beragam, mulai dari politisi, kaisar, pedagang, sampai mantan budak. Seorang praktisi Stoa seharusnya merasakan sukacita yang terdalam karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak menginginkan sukacita lain selain yang datang dari dalam. Seneca, On Happy Life. Tujuan mengendalikan emosi negatif sangat relevan dengan kehidupan sekarang yang penuh ketidakpastian. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional, rasanya pemikiran jadul ini tetap relevan. Bahkan sesudah lewat lebih dari 2000 tahun, di dalam artikel Why Stoicism Matters Today, Kare Anderson menyebutkan beberapa alasan mengapa stoicisme tetap relevan di masa kini. 1. Stoicisme ditulis untuk menghadapi masa sulit. Stoicisme lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Filsafat ini tidak menjanjikan materi apapun damai di akhirat. Filsafat ini tidak menjanjikan materi ataupun damai di akhirat, tetapi damai dan tentram yang kokoh di kehidupan sekarang. Damai dan tentram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut dari kita. Di era di mana banyak hoax, fake news, maupun fitnah yang beredar dengan liar di media sosial ataupun chat group, serta keriuhan politik yang seringkali berdampak pada relasi personal dan menyebabkan perpecahan di masyarakat. Rasanya, stoicisme sama relevannya untuk Indonesia saat ini, seperti halnya di Yunani dan Romawi 2000 tahun silam. 2. Stoicisme dibuat untuk globalisasi.
Stoicisme mungkin adalah filsafat barat pertama yang mengajarkan persaudaraan universal, universal brotherhood. Di tengah dunia yang rasanya semakin terpolarisasi dengan kiri versus kanan, konservatif versus liberal, tersekat oleh identitas suku dan agama. Sebuah filosofi yang mengajarkan bahwa kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Sungguh sangat dibutuhkan. Ini juga pas dengan kondisi Indonesia yang terasa memanas karena politik, di mana label-label pemisah dan penyekat terasa semakin menguat. 3. Stoicisme adalah filsafat kepemimpinan. Kepemimpinan di sini tidak sesempit memimpin tim, organisasi, ataupun negara, tetapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Stoicisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan, mengendalikan diri sendiri sebelum mencoba mengendalikan kehidupan dan orang-orang di luar kita. Stoicisme membekali para pemimpin untuk tegar di dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses. Bekal ini berguna bagi siapapun, tidak terbatas pada mereka yang memangku jabatan resmi. Buku The Daily Stoic karya Ryan Holiday memaparkan beberapa orang terkenal yang diketahui berdasarkan pengakuan langsung maupun tulisan-tulisan mereka, mempelajari dan mempraktikkan stoicisme dalam kehidupan, seperti mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, aktris Anna Kendrick, aktor Tom Hiddleston, penulis J.K. Rowling, dan Nassim Nicholas Taleb, penulis The Black Swan. Buku Filosofi Teras tidak dimaksudkan menjadi buku pengantar resmi Stoicisme, apalagi sebagai referensi utama. Buku kecil ini tidak mungkin cukup menjelaskan keseluruhan filosofi ini. Karenanya, saya hanya mengambil inti-inti yang saya rasakan paling mudah dan relevan untuk kehidupan sehari-hari yang saya gabungkan dengan insight pribadi dan juga perspektif para praktisi dari bidang-bidang yang relevan. Saya menganjurkan kamu untuk membaca lebih dalam menemukan sendiri filosofi ini secara lebih utuh, baik melalui tulisan-tulisan kontemporer mengenainya atau membaca langsung tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh filosofi ini. Walaupun sayangnya hampir semua literatur yang saya baca masih menggunakan bahasa Inggris. Anggaplah buku ini menjadi hidangan pembuka terhadap filsafat stoicisme, dan semoga dari hidangan pembuka ini kamu tertarik untuk menyantap hidangan utama, yaitu tulisan-tulisan mengenai stoicisme, baik dari penulis asli maupun penulis kontemporer lainnya. Mari kita mulai memasuki filosofi teras ini. Intisari bab 2. Filosofi teras atau stoicisme adalah aliran filsafat Yunani Romawi kuno yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun, tetapi masih relevan untuk kondisi manusia zaman sekarang. Sebagai sebuah filsafat, stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup. Stoicisme bukan agama kepercayaan. Next, stoicisme mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal yang mungkin kita dengar dari filosofi lain, nilai budaya dan atau agama. Tujuan utama dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan,
virtu atau arete, dan bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 2-nya. Nanti kita ketemu lagi di bab 3. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan juga subscribe. Dan semoga buku yang dibacakan memberikan banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.